Shalom, bertemu lagi dalam intim dengan Allah. Kita siapkan hati kita untuk memuji, muliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Oh, selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Benar Tuhan, kami mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Dengan apa kami membalas segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan renungan. Kami siap membuka hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali bersama dengan saya pada hari ini Selasa tanggal 10 Oktober 2023. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan tema pada hari ini yaitu makna khotbah di bukit. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk terlebih dahulu membaca kitab Matius mulai dari pasal 5 sampai dengan pasal yang ke-7. Untuk pada hari ini saya akan membacakan bagi saudara dimulai dari Matius 4 ayat 23 sampai 25, dan saya akan membaca sebagian daripada Matius pasal yang ke-5. Demikian firman Tuhan yang diambil dari Matius 4 ayat 23 sampai dengan yang ke-25. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dari rumah-rumah ibadat mereka dan memberitakan Injil kerajaan serta menyembuhkan orang-orang di antara bangsa itu dari segala penyakit dan kelemahan. Lalu tersebarlah berita tentang Dia di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan setan,
yang sakit ayan dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Orang banyak pun berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan Dekapolis, dari Yerusalem, Yudea, dan seberang Yordan. Saudara, saya akan melanjutkan dari Matius 5 ayat 1 sampai dengan yang kedua. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Yesus pun mulai berbicara dan mengajar kepada mereka. Sebelum kita memahami makna dari pasal-pasal tentang khotbah di bukit, maka kita perlu terlebih dahulu membaca beberapa ayat sebelumnya yang memberikan gambaran bahwa banyak orang, yaitu berbondong-bondong, mengikut Yesus untuk mendapatkan pertolongannya dan mendengar pengajarannya. Khotbah di bukit dapat juga disebut sebagai dasar pengajaran Yesus yang memberikan nasihat serta jawaban atas berbagai pertanyaan dari para pengikutnya yang ditanyakan secara pribadi maupun secara kelompok. Bacaan hari ini yang terdapat dalam Injil Matius mulai dari pasal 5 sampai dengan pasal yang ke-7 adalah khotbah Yesus Kristus yang dilakukan di atas bukit dan disebut ucapan bahagia. Makna dari ucapan bahagia ini adalah nasihat Yesus agar semua orang percaya harus tetap berada dalam status berbahagia dalam situasi apapun, baik saat keadaan miskin secara ekonomi, saat berduka cita, saat lapar, haus, maupun dianiaya. Semua orang yang percaya kepada Yesus harus tetap memiliki kelemah lembutan, murah hati, membawa damai sejahtera Allah oleh karena kebenaran. Khotbah Tuhan Yesus di bukit mengajarkan kepada kita untuk menjadi yang pertama pendamai, yang kedua mengasihi orang lain, berikutnya supaya kita menolong orang untuk saling mengasihi, berikutnya menjadi seorang yang tidak takut memberitakan Injil, yaitu berikutnya menunjukkan kepada semua orang bahwa sebagai orang percaya kita mengasihi Tuhan Yesus. Dalam ketiga pasal bacaan kita ini mengajarkan kepada kita bahwa apa yang dikhotbahkan Tuhan Yesus bersifat praktis dan bukan merupakan sebuah doktrin kekristenan. Hal-hal yang disampaikan harus dipercayai sebagai kehendaknya yang harus dilaksanakan. Isi khotbah ini bertujuan agar semua orang yang membacanya mendapatkan pertimbangan Tuhan dan yang mampu mengatur perilaku hidup kita. Yesus dalam khotbahnya menawarkan kebahagiaan yang dibutuhkan para pendengar, yaitu pengikutnya, karena saat itu mereka berada dalam keadaan yang menderita. Demikian juga Tuhan Yesus menuntun para pengikutnya untuk memahami segala yang harus dilakukan oleh para murid dan pengikut-pengikut lainnya. Mereka harus yaitu mengerti siapa diri mereka, yaitu mereka harus menjadi garam dunia dan terang dunia. Saudara dapat membaca dalam Matius 5 ayat 13 sampai dengan yang ke-16. Mereka juga harus mengerti apa yang harus mereka kerjakan dalam melaksanakan hukum moral. Saudara dapat membacanya dalam Matius 5 ayat 17 sampai dengan yang ke-20. Nah, refleksi kita pada hari ini saudara, tidak ada yang mampu menemukan kebahagiaan dalam dunia ini ataupun dunia yang akan datang jika tidak mencarinya dari pengajaran dan perkataan Yesus Kristus. Dia yang mengajar bagaimana seseorang harus menjauhi pengajaran sesat yang berasal dari iblis dan mencari serta mengikatkan diri dalam kebenaran yang dari Tuhan Yesus. Kebahagiaan akan kita dapati jika kita meresponi proses pembentukan dari Tuhan dan menjauhi kehidupan yang lama. Demikian perenungan kita pada hari ini. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat hari ini Tuhan, di mana Engkau kembali mengajarkan kepada kami melalui perenungan, melalui kebenaran firman Tuhan, yaitu melalui khotbah di bukit ini, sehingga kami boleh memahami apapun kondisi keberadaan kami tetap percaya bahwa Engkau Tuhan Yesus senantiasa menyertai kami dan menolong segala keberadaan masalah pergumulan kami dari masa ke masa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya, amin.